Publik mempertanyakan ijazah. Ya simpel aja, apa susahnya itu dibuka di publik? Ya gua rasa ijazah itu nggak penting juga, orang bisa hebat kok tanpa ijazah, itu faktanya. Tapi orang tidak bisa, tidak layak mendapatkan hormat kalau kebanyakan ngibul. Oh, institusi sudah menyatakan kalau itu resmi, apa dalilnya? Kebayang kalau dia bilang itu palsu, nama institusinya yang jadi jelek. Satu sisi kita lihat juga ada pejabat kita dapat gelar di universitas dengan cara tidak wajar. Gak perlu gue sebut namanya, itu kejadian di universitas ternama di Indonesia. Masih bisa begitu. Siapa yang dia contoh? Bagi gue sederhana, leader itu contoh nyata. Jadi gak relevan juga. Karena begini ya, di media itu sudah banyak perbandingan-perbandingan dari bentuk bibir, bentuk hidung, dulu pakai kacamata, kenapa kita nggak pernah lihat selama ini, font yang digunakan, tanggal pengesahan skripsi, bahkan sudah sampai menggunakan teknologi identifikasi. Jadi macam-macam ya. Nah, harusnya kalau dirinya merasa benar, ya tinggal tunjukin aja di depan media. Medianya sering ke rumah kok, kan selesai. Tinggal dia ceritain apa yang dia alami, selesai itu. Jadi dirinya sendiri yang bikin ini dibahas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat telematika Roy Suryo kembali membuat heboh. Dalam pernyataannya terbaru di dalam podcast Forum Keadilan, Roy Suryo mengungkapkan bahwa sosok pria bertoga dalam foto yang selama ini diyakini sebagai Presiden Jokowi ternyata bukanlah Jokowi. Jadi menurut Roy Suryo, berdasarkan analisis teknologi pengenalan wajah atau face recognition dan perbandingan wajah face comparison, jadi pria di dalam foto tersebut cocok dengan seorang yang bernama Dumatno Budi Utomo. Jadi Dumatno ini disebut sebagai sepupu Jokowi dan pernah menjabat sebagai Direktur PT Bara Toba Energi, sebuah perusahaan tambang batubara. Semua orang pun tahu PT Toba Energi itu punya siapa? Ya, tidak lain adalah Opung Luhut. Jadi tak hanya itu saja, Dumatno ini juga diketahui pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Hanura di daerah pemilihan Jawa Tengah pada pemilu 2014 dan 2019. Nah, hasil ini juga disampaikan oleh Rismon Hasilwan Sianipar Jadi ini ada videonya Jadi setelah dicocokkan dengan program di Face Measure Jadi coba kita lihat videonya. Jadi ini sudah dicocokkan dengan foto Jokowi yang ada di ijazah yang pakai kacamata ini, dicocokkan dengan foto Jokowi yang sekarang ini Tetapi ternyata itu tidak match. Jadi sangat jauh. Tetapi di saat dicocokkan dengan foto yaitu yang bernama Datmo Budi Utomo ini versus dengan foto ijazah yang ada di ijazah itu, ini sangat match sekali. Nah, tidak hanya itu saja untuk meyakinkan bahwa program Deepface ini benar-benar match. Jadi Rismon Hasilwan ini mencoba foto Prabowo di saat masih muda dengan foto Prabowo sekarang.
Jadi dengan hasil 100% sangat mirip identik dengan Prabowo. Artinya program ini benar-benar ya sangat akurat. Jadi tidak mungkin program ini adalah abal-abal. Jadi bisa mengidentifikasi foto Prabowo saat muda maupun foto Prabowo saat dia menjadi presiden sekarang. Jadi match, jadi sesuai. Yaitu model FaceNet-nya skornya 91%. Sedangkan foto Jokowi ya diidentifikasikan ya dibandingkan dengan foto yang ada di ijazah Jokowi, yaitu benar-benar tidak mirip sekali. Ya, persentasenya sangat jauh. Tetapi di saat dibandingkan dengan foto Datmo Budi Utomo adalah cukup mirip sekali dengan skor 59%. Sehingga netizen mengambil kesimpulan dengan foto saja ya Jokowi sudah ketahuan bahwa bukan foto dirinya. Yang selama ini ya netizen mencurigai foto Jokowi di ijazah dengan memakai kacamata ternyata benar-benar sangat tidak mirip sekali. Dan Dr. Tifa juga ya ikut mentweet di akun X-nya dengan mengatakan ini ilmu genetika, belahan tengah atau belahan samping rambut laki-laki berkaitan dengan genetik. Jadi nggak ada cerita laki-laki belah tengah tiba-tiba belah samping. Kalau rambutnya belah tengah maka secara genetik pula kalau dia menyisir rambut dengan jari akan pakai kedua tangan, atau kalau dengan satu tangan dia akan gerakkan jari menyapu rambut ke belakang. Kalau genetik dia rambutnya belah kanan atau kiri, maka ketika dia merapikan rambut, dia akan menyapu rambut dengan jari ke kanan atau ke kiri, kecuali kalau udah botak. Tampaknya memang Jokowi sudah mulai ketar-ketir ya. Begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya terungkap di sosial media, diungkap oleh pakar-pakar seperti Roy Suryo, Rismon Hasiluan ya, dan akhirnya terungkap semua ke publik. Tetapi sampai detik ini Jokowi belum berani menunjukkan ijazah asli. Yang ada, malah yang ada kabar ijazah asli Jokowi hilang begitu saja. Dan ini cukup aneh ya. Kemarin baru saja kita lihat yaitu buzzer PSI ya memposting ijazah asli Jokowi kata mereka, yaitu guru besar UGM mengatakan bahwa ijazah asli Jokowi hilang. Jadi benar-benar ini sangat bertolak belakang. Di sisi lain buzzernya Jokowi memperlihatkan katanya ijazah asli, tetapi pernyataan guru besar ijazah asli Jokowi hilang. Jadi ini semakin membuktikan kebohongan-kebohongan mulai terungkap. Kader partai tertentu yang partai salah input. Apa singkatan itu? Ya itu, atau partai sebar ijazah. Ya kan suka yang cocok yang kedua kayaknya. Partai sebar ijazah. Maksudnya nyebar ijazah tapi malah blunder kan gitu. Nah, itu nanti. Itu dianggap asli tuh. Ya katanya dia kan meyakinkan. Buat itu sebelum lebaran kemarin kan. Nih, buat yang masih pada penasaran, nih supaya tenang. Nah, tapi kan malah blunder. Gitu loh gitu. Karena apa? Akhirnya kan teman-teman bisa menggunakan dasar itu. Karena selama ini kenapa ini kan jawaban juga, Bang. Karena masih beredar macam-macam versi. Ya, macam versi, fotokopi, dan nggak pernah ada yang meyakinkan itu fotokopinya benar apa enggak. Ini kan dia berani meyakinkan, gitu loh. Ini loh yang benar. Bahkan ijazah siapa sih, Mas? Ijazahnya yang di sini nggak ada fotonya. Nggak ada. Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Karena dari beliau itu tokoh proklamator, kemudian Pak Harto harusnya fotonya ada di situ ya. Ternyata nggak ada. Nah itu kan kemudian katanya tuh dia dapatnya langsung gitu karena dikasih kemudian langsung hebat banget gitu loh. Yang selamanya pengadilan ya sampai ada pengadilan Solo, pengadilan Jakarta berusaha mendapatkan itu aja nggak dapat, kok tiba-tiba kader partai sebar ijazah tadi itu katanya dapat langsung gitu. Dari siapa? Nah ini yang menjadi pertanyaan, katanya dapatnya langsung dari Oslo. Dari Oslo dari Oslo dia dapat langsung. Dan ini yang menarik Mas karena yang dilihat itu kan color itu. Yang biasanya kita dapatkan itu fotokopi kan. Berarti scannernya bagus dong. Nah ya, cuman karena saking bagusnya scanner, nah ini yang namanya teknologi kan ketahuan. Nampak kalau itu ada garis pinggirnya gitu. Di sebelah pinggir. Itu membuktikan kalau itu sebenarnya bukan ijazah yang asli. Garis apa itu Mas? Itu garis fotokopi. Oke. Fotokopi berwarna.
Iya, Jadi iya, ini iya. ada color printing atau dia merusakkan hasil scanner, kemudian di print lagi. Zaman dulu soal cetak kan. Nah, ini Nggak jadi di print kan. makin nanu lagi, makin membuat question mark gitu. Iya, iya. Terus orang makin tertarik kan apa? Makin jelas identitas foto yang ada di situ. Fotonya. Ya, kalau selama ini kan hanya beredar fotokopi nggak kelihatan. Itu kemudian kan semua ngulik nih teman-teman netizen ini, para anggota BIN ini. Itu makin, nah di situ nampak banget bahwa fotonya itu ternyata ditempel setelah dicap. Loh. Bisa seperti itu ya? Bisa. Oh. Karena itu file digital, Ya, itu bisa di enlarge sampai sekian sedetail mungkin. Nampak kalau atasnya itu memang berusaha ada capnya itu, jadi kan ada cap fakultas. Benar, yang benernya. Kemudian di bawahnya itu Ada gambar jasnya itu ternyata tidak tertempel oleh capnya. Oh. Jadi seolah-olah kayak, ya ini mirip kayak adegan-adegan kalau di film-film zaman dulu orang kalau nempelin paspor jasa palsu, atau misalnya kalau kita lihat film itu yang bagus banget tuh, tentang penyelamatan para diplomat Amerika di Iran. Oh, yang ini Argo. Betul. Argo. Ben Affleck. Itu kan ada. Gila, saya kalau film tahu aja. Makanya jadi artinya kan itu kan ada adegan di mana paspornya tuh ditempel, kemudian fotonya di cutter. Nah, ini mirip gitu. Jadi nampak banget kalau jasnya itu tidak menutupi capnya. Itu analisa pakai AI atau analisa netizen sendiri? Jadi analisa netizen itu pada keluar, dan setelah di AI muncul benar. Oh, ada analisa AI-nya. Ada bahwa foto itu ternyata tidak tertutup oleh cap, karena capnya tidak ada di atas. Jadi fotonya foto benar tapi. Nah, pas fotonya ini yang kemudian menarik. Kan kemudian bisa dilakukan analisis, Mas. Iya. Nah, saya termasuk melakukan analisis itu dengan yang namanya bukan AI, tapi ada L-nya di tengahnya, ELA. Ini bukan ELA yang dulu kita pernah bicarakan, ELA yang Kominfo dulu mau menggantikan Twitter itu. Bukan. ELA ini dari Error Level Analysis. Ya, itu untuk menganalisa apakah foto itu atau sebuah gambar itu banyak dilakukan rekayasa atau tidak. Face recognition ya? Bukan, ini bukan face recognition, ini error level analysis. Jadi ini bukan level AI? Bukan level AI, tapi ini level kesalahan yang mungkin muncul. Jadi di antara sebuah gambar, misalnya ini gambar, pernah diedit pada bagian-bagian tertentunya, fontnya diedit lagi apa enggak, itu akan nampak, bercak-bercaknya akan nampak. Jadi kayak kalau misalnya, ini film lagi Mas, misalnya kita lihat CSI gitu ya, itu kan kadang-kadang para penyidiknya kan pakai blue light gitu. Ya, blue light. Ultraviolet. Betul, ultraviolet untuk melihat bercak darah. Muncul kayak gitu. Muncul. Jadi itu akan muncul mana yang sudah pernah ditimpa editing, mana yang tidak. Dan di ijazah yang disebut-sebut ijazahnya mantan presiden itu, bekas presiden itu akhirnya nampak betul bahwa logonya itu error. Kemudian bekas fotonya error, capnya error, tulisan nama dia error gitu. Jadi ketahuan sama Rihanna ya. Kan under my umbrella, Ella gitu. Dinyanyikan nanti, jangan. Iya, sama Rihanna. Terus supaya membuktikan kan, kemarin analisis saya juga tampilkan ijazah saya. Ya, dan di situ tapi asli itu ya. Asli kalau itu tahun 91 asli. Ya, jadi nampak banget bahwa event itu fotokopi juga. Ya, tapi kelihatan bahwa itu bersih gitu. Bersih itu bercak-bercaknya enggak ada. Walaupun udah menua tuh ya. Udah menua. Kan ada kertas itu kan pasti ada menua. Pasti, gitu. Ya masa kertasnya seger baru kan. Tapi kan bisa beli Mas kertas yang tua. Bisa tuh sekarang. Pura-pura enggak tahu. Ini apa lagi nih? Pura-pura enggak tahu apa-apa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi benar. Saya juga heran. Masih ada yang menyediakan itu di Jalan Pramuka. Begitu ya? Iya, kertas tahun 70-an, kertas meterai masih. Iya, jadi ternyata masih laku itu. Iya, bukan backdated itu. Persis. Dan yang menarik, Mas, itu kan kemudian kan banyak juga ditanya di DM, di teks gitu ditanya, terus fotonya foto siapa, Mas? Cocok nggak foto itu dengan yang tadi kita cari gambarnya nggak ada tadi? Itu pakai ini, pakai AI. Nah, kalau itu pakai AI. Itu pakai AI. Kan? Face recognition. Iya, itu pakai face recognition. Iya, Jadi pakai face recognition dan face comparison. Itu kemudian ketemulah bahwa itu ternyata tidak match atau mismatch kalau dengan bekas presiden itu. Gitu. Siapa jadi Mas yang ada di situ? Nah, itu yang menarik. Kan pertanyaan berikutnya soal berikutnya kan terus berkembang. Akhirnya kan banyak muncul kan selama ini. Saya bukan orang yang pertama kali memunculkan nama itu, ya. Tapi nama itu sebenarnya sejujurnya sudah pernah dikemukakan sekitar beberapa tahun yang lalu. Tapi hanya dugaan-dugaan aja. Orang kan mungkin dengan kasat mata melihat ini bibirnya tebel. Ini bibirnya tebel, terus telinganya japlang istilahnya, hidungnya mancung gitu. Kemudian pakai kacamata kacamata tebel. Zaman dulu yang gede-gede itu. Dan itu kan kalau ada kumisnya lagi ya? Ada kumisnya waktu itu kumisnya. Nah terus waktu itu kan orang juga bilang gitu,
bahwa orang dengan kacamata pada saat muda nggak mungkin tuanya lepas kacamata. Itu wajar juga kan? Ya. Gitu. Kalau lasik bisa, Mas. Lasik tahun berapa baru muncul? Ya kan? Belakangan kan bisa itu lasik. Nah iya, tapi kan foto-foto itu kan terus muncul kan, artinya Oh iya, kita bisa melakukan. betul tuh. Iya, Dari sejak wali kota. Nah itu kan sudah pakai itu foto. Kalau udah lepas kan nggak mungkin gitu loh. Nah akhirnya ketemulah satu inisial. Gitu. Inisial DBU. Siapa itu, Mas? Dumatno Budi Utomo. Gue dengar dapat informasi bahwa katanya pada hari Selasa Rabu, tepatnya tanggal 15 dan 16 April ini akan ada satu pergerakan massa yang cukup besar, di mana dari berbagai macam elemen masyarakat ini bersatu menggeruduk UGM gitu ya, terkait ijazahnya si Mulyono asli atau palsu. Buset deh Mulyono, kenapa sih hidup lu cuman bisa bikin gaduh bangsa ini, bikin kontroversi mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli, ijazah lu ada. Apa susahnya lu tunjukin? Dengan lu tidak menunjukkan ijazah lu, ini ada dua analisis gua ya. Yang pertama, Mulyono hingga detik ini tidak juga menunjukkan ijazah aslinya, karena memang sesungguhnya dia memiliki ijazah palsu. Analisis kedua, jika ternyata Mulyono memang ijazahnya asli, tetapi dia tidak juga memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat, artinya Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap negeri ini. Mulyono sengaja mengadu domba kita sesama anak bangsa antara yang pro dan kontra, biar terjadi satu benturan. Dua analisis gua, silahkan menurut kalian benar atau tidak. Karena simple aja, biar nggak terjadi kegaduhan, UGM nggak digeruduk, tinggal tunjukin ijazahnya, iya kan? Mulyono, lu benar-benar keterlaluan ya. Lu udah rusak demokrasi, lu udah rusak konstitusi, bahkan lu sudah bunuh cita-cita reformasi. Lu udah ninggalin warisan kepada pemerintahannya Prabowo dengan hutang yang fantastis. Sekarang lu bikin kegaduhan cuman gara-gara ijazah lu. Nggak ada otak lu Mulyono. Sudah disampaikan oleh Rektor UGM. Assalamualaikum, selamat malam. Izin setis videonya ya Pak Jokowi. Saya sebenarnya nggak mau ngebahas masalah isu ijazah palsu ini. Tetapi rakyat Indonesia saat ini mau jujur ataupun tidak, permasalahan dari mulai OCCRP, masalah pemilu, masalah melanggar konstitusi, masalah ijazah lagi yang terakhir nih Pak. Solusi saya begini aja, solusi saya biar adil gitu kan. Saya mencoba untuk orang sebagai masyarakat yang di tengah-tengah aja lah, karena masyarakat kan berdaulat. Kalau si pelapor, ini logika kita yang paling sederhana. Isu ini banyak orang yang melapor, tetapi Bapak tidak pernah hadir di persidangan. Bagaimana hendak selesai masalah ini? Kalau Bapak itu merasa ijazah Bapak itu asli, datang aja Pak ke persidangan. Langsung di situ membuktikan. Kalau misalnya secara audit forensik, audit digital, memang benar-benar ijazah Bapak asli, ngapain kita harus ribut-ribut seperti ini? Kami sebagai masyarakat pun udah jengah nontonnya. Hadir aja di persidangan, buktikan apa tuduh-tuduhan selama ini tuh Bapak buktikan kepada mereka. Lalu kalau misalnya buktinya itu benar, persidangan itu benar-benar transparan, orang yang menuduh Bapak itu nggak mempunyai ijazah asli, kan bisa dibawa ke ranah hukum. Kan simple begitu. Ngapain kita harus nyodorkan pengacara, kuasa hukum, rektor? Yang dipertanyakan Bapak saat ini, Bapak yang hadir ke persidangan, buktikan apa tuduhan orang-orang tersebut. Kalau abang saya, Bang Anies Baswedan, nggak mungkin dipertanyakan masalah ijazahnya, karena benar-benar asli. Dia dosen, dia rektor gitu kan.
Cuman ini kan kasihan, masalah ijazah nih, entah benar entah enggak begitu. Artinya kalau mau rakyat benar-benar dewasa, kami ingin menonton. Bapak hadir di persidangan, Bapak bawa ijazah yang asli, buktikan kepada si pelapor. Kalau benar-benar asli, persidangan secara transparan dan terbuka, audit forensik secara terbuka, dan audit secara forensik digital secara terbuka, transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Maka kalau benar-benar asli ijazah Bapak pidanakan saja orang yang melapor. Kan adil, ya kan? Kami udah nggak sabar nih Pak nontonnya. Siapa sebenarnya yang bersalah? Kita nggak ada yang tahu. Ya saya kira gitu aja lah, jalur tengah aja saya ambil. Setiap pelapor artinya pelapor paling setidaknya mengantongi bukti 60%. Begitu juga yang terlapor. Kalau yang terlapor merasa dia mempunyai bukti yang cukup juga, adu bukti. Jadi selesai masalah nih. Kayak mana penonton? Cocok nggak? Loh, kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya mereka kan ingin datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi secara baik-baik, bertanya, mana ijazah Pak Jokowi yang asli? Kan cuma itu kok repot-repot. Harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi. Ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya. Karena itu merupakan keresahan di masyarakat yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Sikit-sikit menyewa pengacara, mengancam balik, akan menuntut orang yang menyebarkan informasi tentang ijazah palsu. Orang kan mungkin melihat ada yang kejanggalan di dalam ijazah Pak Jokowi yang beredar di media. Nah, Rismon kan termasuk salah satu yang memforensik bagaimana ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang diancam mau dituntut? Pengacaranya akan menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi. Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Saya pikir itu. Saya justru tertarik dengan pernyataan dari Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto, guru besar hukum pidana di UGM ya, tentang kasus ijazah Jokowi yang dia bilang katanya pernah ada tapi sekarang hilang dari arsip. Ini bikin kita garuk-garuk kepala nggak sih ya? Kok bisa gitu ya? Karena gini, pertama-tama bagaimana bisa ijazah seorang presiden yang lulus dari universitas sekelas UGM bisa hilang? Ini kan bukan dokumen sembarangan gitu loh. Ini dokumen ijazah seorang presiden loh. Seharusnya institusi pendidikan tinggi seperti UGM punya sistem pengarsipan yang super aman. Ya. Nah bayangkan saja kalau dokumen sepenting ini saja bisa hilang, lalu apalagi yang akan bisa hilang? Karena ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen arsip di kampus jika memang ini terbukti atau benar hilang gitu ya. Lalu soal bukti 34 dokumen yang dibilangnya. Jadi Pak Markus ini kan bilang ada 34 dokumen pendukung. Ada 34 dokumen pendukung yang katanya akan bisa membuktikan kalau Jokowi pernah kuliah dan lulus di kampus ini. Ya tapi sampai sekarang ya mana buktinya gitu ya, nggak pernah dipublikasikan. Ya kenapa nggak dipublikasikan untuk menenangkan semua orang ya yang skeptis soal masalah ini. Jadi ini justru malah membuat orang semakin curiga. Ya seharusnya di era informasi seperti sekarang, transparansi ini kan menjadi hal yang penting dan paling utama ya. Jangan sampai justru malah kesannya gitu yang muncul adalah UGM menyembunyikan sesuatu gitu. Nah lalu soal font misalnya, ada tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini menggunakan font Times New Roman yang katanya belum ada di tahun 85 itu, 1985 saat ijazah ini dikeluarkan. Nah Markus tidak menjawab nih soal ini, nggak bisa menjawab dengan baik lah, dan malah berfokus pada aspek hukum pidana. Jadi begini ya, ini bukan hanya soal hukum sih menurut saya, ini soal kejelasan dan fakta.
seharusnya sebagai akademisi dia bisa menjelaskan masalah teknis ini dengan lebih dalam gitu. Nah, sebagai seorang dosen di UGM dan bagian dari institusi tempat Pak Jokowi kuliah, maka pernyataan Markus ini bisa dianggap bias gitu. Apakah dia berbicara atas nama akademisi atau lebih karena loyalitas terhadap alma maternya? Ini juga buat orang bertanya-tanya seberapa objektif dia dalam menilai situasi ini. Karena kita butuh suara yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Jadi pernyataan Profesor Markus ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan lagi malah gitu ya, daripada memberikan jawaban. Jadi bukannya meredakan kontroversi, dia justru malah memperpanjang spekulasi tentang keabsahan ijazah Jokowi dan juga tentang kredibilitas UGM sebagai sebagai institusi pendidikan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, UGM saya rasa perlu melakukan audit arsip gitu secara menyeluruh dan dilakukan segera gitu untuk mempublikasikan bukti-bukti gitu, termasuk bukti pendukung agar semua orang bisa tenang gitu ya. Jangan biarkan isu ini terus berlarut-larut gitu tanpa solusi jelas gitu. Karena saya rasa kepercayaan publik itu jauh lebih penting dan tindakan nyata adalah kuncinya. Ya, semoga saja gedung arsipnya aman-aman saja, jangan sampai ada mungkin ada tukang yang buang rokok sembarangan atau ada komputer yang korslet gitu. Jangan sampai terjadi kebakaran. Salam.